Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faraun. Siapa yang nulis ini tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Faraun, cabangan. Lau adkhala lamun ngeleboaken sapa al-mutawaddi'u wong kang wudu yadahu ing tangane al-mutawaddi' because dil ghusli kelawan nejo basuh anil hadasi saking hadas cilik. Sudah titik koma ya. Aula biqasdin, ini nanti jawabnya soro. Jadi jawabannya lau adkhala mutawaddi yadahu biqasdil ghusli anil hadas itu jawabannya nanti soro di sini. Sama, tiga contoh ini nanti jawabnya soro. Sama aja. Contoh kedua. Aula biqasdin utawa lamun ngeleboaken sapa mutawaddi ing tangane iku mang la biqasdin ora kelawan ana nejo memasukkan tangan tanpa ada tujuan tapi ba'da niyatil junub tadi sudah ing dalam sause niat junub bagi orang junub. Nanti diterangkan ulangnya. Au taslisi wajhil muhdis utawa ora ana tujuan tapi sause kaping telune masuwi wajai muhdis utawa ing dalem sause kaping telune basuh wajahe muhdis. Tuh, contoh kedua. Ya, ini contoh satu, ini contoh dua. Au ba'dal ghuslatil ula. Lafaz gos ini boleh dibaca dua. Gos dengan gus. Ya. Kalau gus ini maknanya dua, bisa mandi, bisa basuh. Tapi kalau dibaca gos ini maknanya basuh, tidak bisa mandi. Itu bedanya. Au ba'dal ghuslatil ula utawa ing dalem sause basuhan pertamai wajah. In qasada lamun nejo sapa al mutawaddi al iktisara ing ringkes alaiha ing atase ghuslatil ula bila niyatil tirafin kelawan tanpa niat nyeduk banyu walakos di ahdil ma'i lan ora niat nejo ambil banyu lan ora niat nejo ambil banyu ligorodin krono sejo akhara kang liya soro mongko dadi contohnya banyu di atas semua tadi itu soro mongko dadi opo banyu iku mustakmalan khobar dari soro iku mustakmalan dadi banyu mustakmal atau diarani banyu mustakmal. Ngono mang bin nisbatin kelawan den bangsaaken atau digunaaken
ligori yadihi maring liyane tangane uwong. Maksudnya kalau yang dimasukkan itu tangan kanan, tidak boleh untuk tangan kiri. Goriyadihi itu sakliyane tangane wong sing dicemplungno itu. Nah, nanti diterangkan ya. Falahu mongko iku isih wenang, isih oleh. Falahu mongko iku isih oleh kaduwe al-mutawaddi ayyul silayen to basuh sapa al-mutawaddi bima kelawan banyu fiha kang ing dalem yadahu ya, fiha kang ing dalem yadahu baqiya sa'idiha ing sekerene lengene utawa tangane yadahu. Wallahu a'lam bissawab. Ayo coba dibaca pakai mic 2 depan belakangnya. Mic satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Sapa al-mutawaddi wong kang wudu yadahu ing tangane mutawaddi wasli kelawan jabasu anil hadasi saking hadas cilik aula yaqsi utawa ora nejo apa-apa badaya kali junubi ing dalem sawuse niat adus junub auta sisi utawa sakwise kaping ping telune basu wajah muhdis au badali utawa ing dalem sawise basu ing kosoda lamun wis nejo sapa mutawaddi al-iksan soro ing alaiha ing asasi waswatin ala bilaniyatin kelawan tangannya orang nejo akhdil ma'i ngambil banyu karena sebenarnya kodati sesuai iku mustahil dari biniyati dan hubungaken biniyati yang kamu mengobati lawan banyu biha ing dalem jadi bagiya sa'iha ing sekiringne lengene Bismillahirrahmanirrahim. Far'un cabangan ini, cabangan tentang air. Lau adkhalal mutawaddi'u, jika orang yang wudu memasukkan tangannya, langsung saya kasih gambar ya. Jika seorang yang sedang wudu, ini gambarnya ini adalah air kurang dari 2 kolam. Dunai, air dunal kullasain. Tangannya ini dimasukkan ke sini. Ya. Orang wudu sudah niat basuh muka, berikutnya apa? Membasuh tangan. Setelah wudu di jeding sana, terus di sini ada timba sedikit. Airnya itu memang sengaja dimasukkan. Aku niat basuh tangan. Paham ya? Ini because dil gosli
anil hadasi, untuk hadas wudu. Memang saya bertujuan membasuh tangan ini dalam rangka wudu, dalam rangka menghilangkan hadas. Maka jawabannya apa? Titik sampai sini. Soro mustakmalan. Air ini menjadi mustakmal. Contoh 1, qasdi. Contoh 1 memang qasdi. Jelas, air sedikit kok dimasuki tangan untuk basuh wudu, ya jelas airnya menjadi mustakmal. Setelah diangkat ya menjadi mustakmal. Paham ya? Nah, contoh 1 sudah. Aula bi qasdin ba'da niyatil junub. Atau begini, orang ini tadi sudah junub. Pagi-pagi dia itu sudah niat mandi junub. Contoh nih, sudah basuh kaki. Kakinya dibasuh, atau mukai dibasuh, atau rambutnya dibasuh. Dengan niat, saya niat mandi, hilangkan hadas besar junub. Sudah, rambut itu yang dibasuh, muka itu dibasuh pagi-pagi. Terus setelah siang Allah berapa menit atau berapa jam dia menjumpai air dalam satu timba itu kurang dari 2 kolah, kok tangannya dimasukkan seperti ini. Contoh pertama tadi wudu. Contoh kedua orang junub. Tadi sudah niat mandi. Sudah niat mandi dengan membasuh kaki, dengan membasuh apa. Nah, setelah ini berselang, terus ada menjumpai air, tangannya kok dimasukkan tanpa niat apa-apa, moro tangannya dimasukkan. Ya. Maka orang yang melakukan memasukkan tangan ini soro mustakmalan. Otomatis setelah tangannya diangkat, airnya menjadi mustakmal. Karena tadi sudah pernah melakukan niat mandi junub. Nih, contoh yang kedua. Sekarang contoh yang ketiga. Au taslisi wajhil muhdis. Contoh ketiga, ini orang wudu. Sudah basuh muka 3 kali. Otomatis setelah basuh muka kemana? Basuh tangan. Nah. Dia ini setelah basuh muka 3 kali terus basuh tangan. Maka tangan setelah diangkat, sisa airnya mustakmal. Ini contoh ketiga. Sekarang contoh keempat. Contoh keempat. Au ba'da ghuslatil ula. Atau saat wudu ini tidak basuh 3 kali, cuman 1 kali. Tapi memang bertujuan 1 kali. In qasdal iktisar. Dia itu bertujuan meringkas basuhan, tidak 3 tapi diringkas hanya 1. Dia itu berwudu dapat basuhan 1 kali dan tidak ingin melanjutkan 2-3-nya. Setelah itu dia memasukkan tangan ke timba kecil yang kurang 2 kolah ini. Maka tangan diangkat menjadi air mustakmal. Paham contoh 3 ini? Ngono mang bila niatil iltirofin. Seandainya basuh muka 1 kali niat wudu, terus dia memasukkan tangan ke dalam itu, tujuan cuma mau ambil siram-siram. Ada niat untuk siram-siram, ada niat untuk cuci piring, belum mustakmal. Kalau dalam
melakukan memasukkan air tangan tadi itu ada tujuan iltirah. Ada tujuan untuk keperluan. Nah, contoh lain, walab qasdi ahdil ma'i, sama ini, mirip ini. Dan tidak bertujuan mengambil air untuk keperluan yang lain. Praktiknya sama ini. Praktiknya sama. Jadi apa itu? Membasuh muka satu kali tanpa tujuan yang lain kok tangannya dimasukkan. Itu nanti menjadi musta'mal. Nah, kalau yang sini bertujuan membasuh muka satu kali tanpa niat apa-apa, tanpa bertujuan mengambil apa-apa, kok memasukkan tangan, juga menjadi musta'mal. Artinya begini, kalau dibalik, kita wudhu basuh muka satu kali, tidak niat 2 kali, tidak niat 3 kali. Terus tangan kita masukkan, tapi untuk siram-siram, untuk cuci piring, untuk ambil untuk minum. Maka air yang kita ambil untuk tujuan lain itu belum menjadi musta'mal. Tapi kalau tanpa tujuan apa-apa langsung menjadi musta'mal, karena sebelumnya sudah niat wudhu membasuh muka. Kalau tanpa niat. Tapi kalau ada niat untuk minum belum musta'mal. Yang terakhir. Demikian itu binisbati li ghairiyadihi, menjadi musta'mal untuk anggota yang lain, untuk tangan yang lain, untuk kepalanya, untuk kakinya. Tapi falahu ayyughsila bima fiha baqiya sa'idiha, masih boleh orang tersebut menggunakan air, membasuhkan air dari telapaknya ini kalau disiramkan ke lengannya, masih boleh. Jadi tadi ngecelupnya itu tidak semua, tapi sampai sini. Kalau digunakan binisbati li ghairiyadihi pada tangan yang lain musta'mal. Tapi kalau digunakan dari telapaknya disiramkan ke lengannya begini, boleh, belum musta'mal. Seperti itu ya. Wes, sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan? Cukup ya. Yang terakhir itu saya mau menjawab niat wudhunya orang istihadah. Itu yang ada yang kurang kemarin ya. Orang istihadah niat wudhunya bagaimana? Jika sedang keluar darah istihadah, niatnya listibahati sholat. Jika pada saat wudhu darah sedang keluar, kencing beser sedang keluar, mencret dari belakang sedang keluar, boleh wudhu, lanjutkan wudhu. Nah, niatnya adalah listibahati sholat. Tapi kalau sedang sembuh, darah istihadah sedang tidak keluar, kencing beser tidak keluar, kering normal, apa itu bersih, maka niatnya raf'il hadas. Tuh, jelas ya? Nah, itu ada 2 niat. Kemudian pertanyaan berikutnya, makmumnya orang yang batal imamnya kena haid. Imamnya normal, makmumnya normal. Di tengah jalan imamnya tuh haid. Kalau istihadah udah apa-apa, istihadah tidak batal sholatnya, karena sholat orang istihadah itu sah. Contoh sekarang ada imam kena haid, ada imam kena najis, ada imam itu ngentut, batal sholatnya. Maka bagaimana makmum? Apabila makmum mengetahui pada batalnya imam, kok dilanjutkan, hukumnya batal. Kalau makmumnya mengetahui pada najisnya, pada ngentutnya, pada haidnya, maka batal. Kalau makmumnya jelas
tahu tapi sik diteruskan, batal sholat. Tapi kalau imamnya itu makmumnya tidak tahu kalau dia batal, tidak tahu, diberitahu setelah sholat selesai, maka sholatnya tidak batal. Terus bagaimana? Ini tidak wajib diulang. Nah, ini hukum pertama. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tahqih disebutkan sholatnya makmum tetap tidak batal. Tahu tidak tahu pada najisnya imam, pada sholatnya makmum tetap tidak batal. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tahqih. Itu hukum kedua. Hukum pertamanya, kalau makmumnya tahu imamnya batal, maka makmumnya kalau tidak membatalkan tetap batal. Kalau makmumnya segera membatalkan, maksudnya segera berpisah dari imam, maka sholatnya makmum tidak batal. Pun seperti itu. Paham atau perlu diulang? Cukup. Ada pertanyaan lain? Cukup Mas. Seperti itu dulu. Mudah-mudahan. Oh ya, bagaimana? Kasih mic. Ya, ayo. Kalau imamnya itu sudah suci, terus sholatnya itu digantikan. Imamnya sudah suci. Imamnya nanti setelah selesai haid wajib qadha. Mengapa? Karena dia ada waktu yang cukup sholat, dia melambatkan waktunya. Contoh haid pada waktu duhur jam 1. Padahal duhur itu kan dimulai jam 12. Dia punya kewajiban sholat sempurna dari jam 12 sampai jam 1. Gitu maksudnya ya. Tapi setelah sholat dia itu haid. Pada saat sholat dia haid, maka sholatnya tidak terjadi, kan gitu. Nah, bagaimana nanti setelah sembuh, setelah terputus, ya, setelah suci, apa wajib qadha? Wajib qadha. Karena ada waktu yang cukup untuk sholat tapi tidak dilakukan. Seperti itu. Yang lain? Cukup. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka Maliki na'budu wa yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina Siratal ladzina Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.